Selamat datang di channel ini. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan cek di deskripsi. Oke, langsung saja kita akan membahas Reboot World chapter 2 sampai 5. Untuk chapter 2 ini, Alpha dan Akira itu masih di atas gedung dan mereka itu mulai turun ke bawah. Nah, Akira bilang, "Katakan satu hal padaku. Jika aku mematuhi semua yang kamu katakan, maka aku akan bisa kembali dengan selamat, bukan?" Nah, Alpha bilang, "Setidaknya, kupikir kamu akan memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik dibandingkan jika kamu melakukannya sendiri. Aku tidak akan memaksamu atau apapun itu." Nah, Akira menyesal dan berkata, "Maaf, bantulah aku dan buatlah aku mengerti tentang kondisinya." Akira itu, Alpha mulai menjelaskan kepada Akira. Dia bilang, ada perbedaan individu dalam pola perilaku antara masing-masing anjing senjata. Apakah mereka mengejar target sampai akhir, atau mereka tinggal di satu area? Apakah mereka itu terus mencari, atau kembali ke pangkalan mereka ketika mereka itu kehilangan target? Lalu bubuk hitam yang mereka gunakan untuk senjata itu diproduksi oleh organ tertentu di dalamnya. Dan organ ini hanya dapat menyimpan bubuk hitam dalam jumlah terbatas. Jadi begitu mereka menggunakan semua bubuk hitam yang tersedia, itu akan memakan waktu beberapa saat bagi mereka untuk mengisinya kembali. Jadi jika kamu menemukan salah satu dari mereka selama periode itu, maka kemungkinan kecil kalau kau akan tertembak oleh mereka. Tentu saja mereka itu akan mendatangimu dan mencoba menggigitmu dan memakanmu. Tetapi selama kamu menjaga jarak, kamu tidak akan tergigit dan kamu bisa membunuh mereka bahkan dengan pistol yang kecil ini. Dan akan ada banyak contoh di mana aku itu tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan sesuatu kepadamu secara rinci. Jadi jika saya harus menjelaskan setiap hal kepadamu setiap saat, maka kemungkinan kamu terbunuh itu sangat besar dalam satu hari. Sebagai contoh, misalnya jika peluru itu menembus kepalamu dalam waktu 3 detik dan saya harus menjelaskan kepadamu, kan gak sempat gitu loh. Sekarang mereka berdua itu sudah mulai di lantai gedung paling bawah, dan di situ itu sudah berkeliaran anjing senjata. Alpha bilang, "Akira, dengarkan baik-baik perintahku dan cobalah yang terbaik untuk mengikuti instruksiku. Setiap kali kau membuat langkah di luar instruksiku, itu akan meningkatkan kemungkinan kau terbunuh. 30 detik dari sekarang, lari secepat mungkin untuk keluar dari gedung, lalu belok kiri, terus lari tanpa melihat ke belakang. Dan ketika saya memberimu tanda berbalik, maka kamu harus menembak. Kita mulai dari sekarang. 5, 4, 3. Lalu Akira ini lari dengan cepat. Dia lari dengan sangat cepat dan dia itu kehabisan nafas gitu loh. Tetapi dia terus lari. Dan kakinya itu sakit gitu. Dan dia juga udah mulai kehabisan tenaga dan nafas. Dan dia juga tidak melihat monster di sekitarnya. Dia juga nggak mendengar suara apa-apa di belakangnya. Nah, dia juga mulai mempertanyakan dan berpikir gitu, kenapa aku terus berlari seperti ini ya? Dan akhirnya juga mulai berpikir, kayaknya sekarang sudah aman. Nah, akhirnya berhenti. Dia kehabisan nafas dan dia menoleh ke belakang. Pas dia menoleh ke belakang, ternyata ada anjing besar dengan senjata yang memiliki 2 mata di sisi kanan dan 1 mata di sisi kirinya. Nah, dia ini pemimpin dari anjing senjata tadi. Nah, Akira kaget. Lalu Alpha teriak, "Lari!" Nah, Akira lari lagi dengan kencang. Lalu Alpha bilang, "Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak menoleh ke belakang. Coba ikuti perintah saya kali ini. Saya akan memberimu tanda untuk berbalik
dan saat itu kamu harus menembaknya. Akhirnya bilang baik. Nah, karena instruksi Alpha, dia ini bisa membunuh anjing senjata yang besar tadi. Lalu Alpha bilang lagi, dalam 10 detik kamu harus sembunyi. Nah, akhirnya dia berlari dan dia itu sembunyi. Jadi kondisinya itu masih banyak anjing senjata tapi tanpa pemimpin gitu. Nah, Alpha ini mengalihkan perhatian monster-monster tadi. Alpha itu ditembak oleh anjing senjata sampai peluru anjing senjata itu habis dan mereka itu mencoba memakan Alpha. Tetapi monster-monster itu tidak bisa merasakan apa-apa meskipun mereka itu menggigitnya. Lalu Alpha memberi perintah kepada Akira untuk menembak monster-monster tadi. Dan monster-monster tadi itu akhirnya mati. Setelah anjing senjata itu tadi mati, Akira itu keluar dan Alpha akhirnya bilang, "Gimana supportku? Hebat bukan? Bagaimana jika kau membuat kontrak denganku sekarang? Kau akan mendapatkan support yang lebih." Dan akhirnya jawab, "Baiklah, akan kupikirkan dulu ya." Jadi di sini itu ada yang kejadian menarik. Kenapa monster ini bisa dilihat oleh Alpha? Maksudnya itu kenapa monster tadi itu bisa dialihkan oleh Alpha? Bukannya dia itu nggak bisa dilihat gitu loh. Nah, jadi di sini itu kayak menggambarkan Alpha ini kayaknya bisa dideteksi oleh teknologi yang sama yang berasal dari rentuan dunia bawah. Atau ini salah satu kemampuannya Alpha. Lalu dari percakapan ini juga sepertinya supportnya Alpha ini bukan hanya mendeteksi bahaya saja, tapi ada yang lainnya. Lalu mereka berdua itu ke tempat yang lebih aman dan melanjutkan pembicaraannya. Alpha bilang tentang bagaimana kamu mendapatkan peralatan dan keterampilan yang cukup untuk menjelajahi tempat yang aku ingin kamu jelajahi. Untuk peralatannya kamu harus membelinya atau mengambilnya dari rentuhan. Namun peralatan dunia lama yang ditemukan di rentuhan ini jauh lebih kuat daripada peralatan yang dijual di kotamu gitu loh. Jadi saya pikir kamu harus beli dulu peralatan yang pertama, peralatan yang layak lah. Nah, ini kamu gunakan untuk memburu dulu, berburu dan menjelajahi dunia rentuan ini untuk mendapatkan senjata yang lebih oke. Untuk kemampuanmu tidak ada cara lain selain melatih dan mengalami pertempuran yang nyata. Tapi tidak perlu khawatir, aku bisa memberimu pelatihan yang terbaik. Akira lalu menjawab, itu akan sangat membantu. Tapi apakah tidak apa-apa bagimu untuk memberi saya banyak bantuan? Nah, Alpha jawab, jangan khawatir, anggap saja ini uang muka. Lagi pula, ini untuk menyelesaikan permintaanku sendiri. Jadi kurang lebih ini demi diriku sendiri. Lalu Alpha dan Akira mulai ngobrol lagi kan. Dan akhirnya sudah diputuskan kalau tujuan utama mereka saat ini agar mereka itu menjadi pemburu yang baik, hunter yang baik itu, sehingga bisa mendapatkan cukup uang dan mendapatkan peralatan yang berkualitas tinggi. Nah, tetapi pertama-tama itu Alpha bilang, kamu kayaknya harus pergi ke kantor pemburu dulu dan mendaftarkan dirimu sebagai pemburu yang resmi dan lulus dari sana untuk berjaga. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu punya apa kartu pemburu yang resmi atau tidak? Nah, Akira itu akhirnya mengeluarkan sertifikatnya. Jadi dia itu sudah punya sertifikatnya dan dia sudah mendaftarkan diri di kantor pemburu. Lalu Alpha tersenyum seolah sedang berusaha menghibur Alpha kan. Aku akan memulai pelatihanmu dengan membaca dan menulis. Lagi pula mengumpulkan informasi adalah hal yang sangat penting. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu membaca dan menulis dalam waktu yang singkat dengan dukunganku. Akira jawab kan, saya mengerti. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membaca? Nah, si Alpha bilang, nama yang tertulis di kartu huntermu ini adalah Ajira. Lalu mereka berdua itu kembali ke kota. Dilanjutkan oleh chapter 3. Nah, Akira ini beristirahat di salah satu lorong belakang yang gelap, di sebuah bangunan yang tidak terurus.
Jadi setelah dia dari reruntuhan itu, dia tidur di situ untuk istirahat. Besoknya dia itu bangun dan mendengar suara "Selamat pagi Akira", itu suaranya Alpha gitu. Nah, Akira itu kaget, dia langsung menodongkan pistolnya dan terkejut. Akira langsung bilang, "Maaf, aku terkejut. Biasanya kalau kau tidur dan di sisimu itu adalah orang, maka orang itu adalah perampok." Lalu setelah mereka itu bangun, Akira itu pergi ke distribusi makanan. Jadi itu semacam tempat di mana kota ini ya, maksudnya wilayah kota di luar dinding itu diberikan atau didistribusikan makanan secara gratis. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan 2 kali sehari. Jadi dengan makanan ini, Alpha itu bisa bertahan sampai sekarang. Jadi dalam novel Rebel World ini dijelaskan kalau makanan ini itu gratis karena sebenarnya itu adalah makanan sintesis yang diproduksi oleh alat yang mencurigakan yang masih berfungsi, yang digali dari reruntuhan dunia lama. Ada juga daging dari monster biologis yang diyakini aman untuk dikonsumsi. Jenis makanan ini didistribusikan secara bebas kepada orang miskin di daerah luar dinding ini. Nah, ini itu merupakan salah satu alasan si Akira itu atau MC kita untuk menjadi hunter. Karena dia itu ngerasa makanan itu gak enak gitu loh, gak layak. Dan juga menurut dia ini makanan itu aneh dan berpotensi sebagai racun. Tetapi dia itu gak punya pilihan lain. Dia harus makan itu bila dia ingin bertahan hidup. Setelah si Akira itu makan, Akira dan Alpha itu pergi lagi ke reruntuhan dunia lama untuk kedua kalinya. Tapi kali ini ia melintasi reruntuhan itu mengikuti petunjuknya Alpha. Petunjuk Alpha ini sangat berguna apalagi saat bertemu dengan anjing senjata. Tetapi saat Alpha itu mulai melakukan gerakan yang menurut Akira itu tidak berguna dan terkesan itu kayak mengulangi jalan gitu. Nah, Akira itu kan jadi ragu dan dia bilang, "Sebenarnya ini apa kita ini tersesat?" Si Alpha jawab, "Tidak, ini adalah jalan yang aman." Lalu Akira itu kayak nggak puas. Soalnya dia kayak muter-muter dari tadi, muter-muter gang aja. Nah, si Akira ini berbalik dari arah instruksinya Alpha. Memang ada apaan sih di sana? Lalu dia ngintip kan. Si Akira mikir, hanya sedikit tidak akan sakit. Pas dilihat kok nggak ada apa-apa. Akhirnya si Akira itu keluar dan dia jengkel. Jelas-jelas tidak ada bahaya di sini. Nah, Alpha kan teriak, "Kembali dengan cepat, kamu akan mati di sana." Nah, tepat setelah itu dari tengah gurun yang kosong itu di depan mata si Akira, sebuah cahaya itu berkedip-kedip kayak kilat gitu loh. Lalu muncul robot mekanik dengan senjata yang besar. Saat Akira melihatnya itu, dia kan kaget kan. Ternyata ada monster mekanik yang besar dan punya senjata yang besar ya. Dia ini punya kemampuan kamuflase. Akira itu segera dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa. Tapi monster tadi itu, monster mekanik, dia menembakkan semua senjatanya ke Akira. Akibatnya itu banyak gedung yang hancur. Tapi untungnya si Akira itu masih selamat. Dan Akira itu langsung bersembunyi. Alpha langsung ngomong, "Kamu itu mungkin memiliki sesuatu untuk mengeluh terhadap instruksiku. Tapi aku tidak akan pernah memberikan instruksi yang akan membuatmu kesulitan. Kamu dapat mengajukan semua pertanyaan dan saya akan menjawab semuanya sampai kamu puas. Saya sudah mengatakan ini kepadamu sebelumnya, bahkan jika instruksi saya tampaknya tidak berarti untukmu. Tapi ada kemungkinan kamu itu akan terbunuh di tengah penjelasan yang saya berikan. Itulah sebabnya saya tidak menjelaskan apapun. Saya tahu bahwa mungkin sulit bagimu untuk mempercayaiku, karena kita baru ketemu kemarin. Tapi kalau kau mati di sini, itu akan menjadi masalah besar untukku. Jadi tolong percaya padaku. Kamu juga harus menunggu di sini sampai kondisi di luar ini sudah tenang. Dan aku akan mengalihkan perhatian monster itu dari sini. Ya mungkin itu akan makan waktu sedikit. Lalu ini terbatas hanya untuk beberapa monster mekanik dan dalam kondisi tertentu lah.
Karena monster-monster mekanik itu pada dasarnya adalah senjata otonom yang berjalan dengan autopilot, dan mereka itu diprogram untuk memberantas atau menyerang setiap penyusup atau penyerbu. Jenis mesin ini itu mereka mengumpulkan respon berdasarkan gambar dari perangkat penangkap gambar pada monster itu. Nah, jadi kondisinya ini monster tadi itu sepertinya akan menyerang gambar palsumu. Jadi kayak Alpha itu dia melakukan hacking lah, atau dia mempengaruhi si kamera monster tadi untuk menyerang gambar palsu. Lalu si Alpha bilang lagi, mungkin kita harus tinggal di sini sementara dan berbicara satu sama lain untuk lebih banyak agar bisa membangun kepercayaan. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan kepadaku, maka tanyakanlah sekarang. Lalu si Akira bilang, kalau begitu aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan. Mengapa kamu waktu itu pertama kali bertemu denganku itu tanpa busana? Lalu si Alpha bilang, ini metode yang sangat efektif untuk mencari seseorang yang bisa melihatku. Hanya pemburu yang akan datang ke reruntuhan kota Kusuzahara, dan jumlahnya itu tidak banyak. Jadi benar-benar tidak mudah untuk mencari orang yang bisa melihat dan mendengarku. Itulah sebabnya aku itu telanjang, jadi untuk menarik perhatian orang. Kesannya itu akan berbeda jika aku itu memakai baju atau membawa senjata. Pasti orang itu akan lebih waspada padaku. Akhirnya jawab lagi, ya kau benar juga. Mungkin aku akan lari darimu kalau misalnya kamu pakai baju atau kamu bawa senjata. Dan aku juga tidak akan mendekati orang itu. Tapi apa tidak masalah kalau misalnya tubuhmu itu telanjang gitu loh. Nah, si Alpha bilang, jangan khawatir, lagi pula tubuh ini itu hanya tubuh palsu. Jadi saya tidak keberatan selama saya mencapai tujuan saya. Tubuh saya ini tidak nyata, dibuat dengan bantuan grafik komputer. Jadi saya itu bebas memodifikasi jenis kelamin, usia, bentuk tubuh, dan pakaian saya suka hati. Nah, si Alpha itu langsung membuktikan perkataannya. Tiba-tiba dia berubah menjadi gadis kecil, dan dia berubah-berubah terus penampilan dari satu ke yang lain, dan juga akhirnya dia kembali ke penampilan yang awal tadi. Chapter 3 ini menariknya, makanan yang dibagikan di luar dinding ini mungkin ya, karena mengandung sesuatu dari runtuhan dunia lama. Bahkan daging monster ya, itu menarik sekali. Maksudnya mungkin teori kenapa Akira ini bisa ngelihat Alpha, karena DNA-nya Akira ini sudah bermutasi mungkin, karena akibat makanannya tadi. Jadi dia itu punya kemampuan ngelihat dan mendengar Alpha. Dan menariknya, itu dibagikan ke semua orang di luar dinding. Jadi ya, apa kemungkinan ada orang lain juga yang bisa ngelihat Alpha ini? Dan apakah orang-orang dalam dinding ini atau pemerintahnya itu, mereka itu sengaja dan mengharapkan hal ini terjadi? Itu juga jadi pertanyaan. Dan siapa dalangnya ini yang ngasih makanan gratis keluar dinding, padahal itu kan daging monster. Lalu ternyata yang disebut monster itu juga bukan biologis saja ya, tapi juga termasuk robot mekanik dengan senjata. Tapi yang menarik juga itu, maksudnya robot mekanik besar, dia punya senjata dan dia punya kemampuan kamuflase. Mereka ini cuma digunakan sebagai keamanan. Berarti kan itu kesannya kayak teknologi peradaban dulu itu sangat maju. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa dulu itu teknologi mereka itu, peradaban mereka yang lebih tepatnya, itu bisa hancur, padahal punya teknologi yang sangat hebat seperti itu aneh sebenarnya. Dan muncul lagi lah mungkin teori-teori di sini ya, kayak Alpha ini ternyata bisa mengubah penampilannya. Pendapatku ini kayaknya Alpha ini cuma semacam teknologi yang canggih. Dia itu mungkin kayak data mungkin ya, atau mungkin ya induk data mungkin. Jadi yang di depan Akira ini cuma proyeksi aja.
Jadi ya mungkin si Alpha ini tempat tujuannya itu untuk mendapatkan tubuhnya kembali mungkin. Dan menariknya di sini sudah mulai menguat lah, Alpha itu punya kemampuan untuk mengalihkan perhatian senjata biologis. Tapi di sini itu masih belum jelas apakah dia ini mampu menampilkan dirinya sendiri secara opsional, atau memang semua sistem keamanan itu mampu melihat dirinya secara langsung. Oke, lanjut ke chapter 4. Suara ledakan di luar sepertinya sudah berhenti. Lalu si Alpha sama Akira itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kayaknya sudah aman. Nah, mereka pergi. Dan mereka itu muter-muter dan akhirnya kembali ke lokasi pertama. Mereka bertemu monster mekanik tadi. Mereka melewati bangunan yang hancur, lalu memanjat gunung puing, dan akhirnya mereka itu sampai ke tempat fasilitas atau tempat peninggalan reruntuhan dunia lama. Jadi ada kayak semacam bangunan gitu. Nah, Alpha bilang ini itu adalah bekas fasilitas komersial dari dunia lama. Ketika ini apa ya? Jadi kayak terlihat gitu loh kesan sisa-sisa kekayaan yang ada di tempat ini. Alpha bilang, alasan aku memilih tempat ini itu karena tingkat keamanannya yang pertama. Lalu sebagian besar monster mekanik itu pada awalnya merupakan bagian dari sistem keamanan. Mereka itu berjalan secara acak karena perangkat kontrol mereka itu hancur. Tugas utama mereka itu sebagai bagian dari sistem keamanan adalah memusnahkan setiap penyusup. Dengan demikian itu monster biologis yang kayak anjing senjata itu, mereka itu merupakan salah satu target permusnahannya. Jadi monster mekanik kalau ketemu monster senjata, monster mekanik itu bisa nyerang monster senjata karena dia agak musuh. Nah, sebagian besar monster mekanik, mereka itu punya pola gitu loh, pola patroli gitu loh. Jadi pergerakannya itu agak teratur bisa dibilang. Jadi selama kamu tahu rutinitasnya mereka, ya kamu bisa menghindari mereka. Tapi berbeda dengan monster yang biologis, atau bisa dibilang kayak anjing senjata. Pergerakan mereka itu acak. Lalu selain itu ada alasan lagi kenapa saya memilih tempat ini. Lalu Akira bilang lagi, apakah peninggalan tempat ini itu mahal ya? Nah, si Alpha jawab, relik di tempat ini tuh nilai pada relik itu emang penting. Tapi lebih penting lagi apakah kamu itu bisa membawa pulang relik itu atau tidak. Bahkan jika ada peninggalan yang dapat menghasilkan banyak uang, kalau beratnya itu 10 ton kan berat gitu, kamu gak bisa bawa. Belum lagi kalau misalnya kamu ketemu monster di jalan. Saya memilih tempat ini itu karena berdasarkan faktor tadi. Karena ini keamanannya rendah, barang-barang di sini itu termasuk ringan juga bisa kamu bawa, dan di sini itu tidak ada anjing senjata. Jadi cuma robot mekanik. Jadi selama kamu bersamaku, kamu akan aman. Lalu mereka akhirnya menemukan banyak peninggalan di tempat tadi, dan mereka mulai masukkan peninggalan tadi satu persatu. Jadi kayak Alpha yang milih-milihin gitu. Nah, setelah mereka milih-milih itu banyak dapat lah, banyak yang mereka dapatkan. Dan lalu Alpha bilang, setelah sampai di kota, jual semuanya dan simpan tas, kotak obat, dan pisau itu. Sisanya jual. Mereka berdua akhirnya keluar dari gedung itu dan kembali ke kota. Di tengah-tengah perjalanan pulang itu mereka sambil ngobrol lah. Alpha bilang, kamu tahu nggak, kota Gugamayama ini sebenarnya dibangun untuk menjelajahi reruntuhan kota Kuzuzuhara ini. Oh, akhirnya jawab, oh begitu ya. Dan si Alpha juga bilang, ada 3 wilayah di dunia ini, ada timur, barat, dan tengah.
Aku sangat mengetahui persis tentang wilayah timur, tetapi tidak dengan barat dan tengah. Dan akhirnya jawab, yang aku tahu itu cuma berdasarkan kabar-kabar aja. Kalau wilayah barat itu adalah wilayah setan. Teknologi di tempat itu juga bisa dibilang tidak maju. Dan katanya berdasarkan rumor di sana itu ada penyihir dan juga peri. Untuk wilayah tengah itu sering disebut sebagai negara bangsa. Dan di sana itu katanya banyak hal yang terjadi lah. Nah, setelah mereka berdua tiba di kota Kugamayama, Akira itu segera menuju ke pusat pertukaran kantor Hunter. Jadi ada beberapa pusat pertukaran di dalam dan di luar kota. Kalau di dalam tembok, itu sebagian besar melayani pemburu kelas 1. Jadi dipenuhi dengan peninggalan yang berharga dan dihargai dengan mahal. Tapi kalau di luar dinding itu biasanya pemburunya adalah pemburu yang baru dan berasal dari orang-orang dari daerah kumuh. Peninggalan yang dibawa itu rata-rata dijual, ya biasanya itu kualitasnya jelek dan dihargai juga dengan murah. Akhirnya ini pergi ke kantor pusat Hunter di luar dinding untuk menjual barangnya. Akhirnya Akira menjual semua barangnya kecuali pisau, kotak obat, dan tas. Setelah dijual, Akira itu hanya dapat 3 koin. Jadi 1 koin itu nilai 100 aurum. Dia dapat 300 gitu. Nilai 300 aurum ini berbeda dari orang ke orang. Bagi yang tinggal di dalam dinding itu apa ya, bisa dibilang itu cukup murah lah. Bahkan untuk beli air itu, secangkir air itu nggak cukup. Tapi untuk di luar dinding, ya itu emang bisa untuk bertahan hidup, cuma tetap kurang gitu. Dan akhirnya juga mikir, untuk mendapatkan uang ini tuh aku menghadapi monster gitu, aku hampir mati. Dan dia juga ingat perjuangannya seperti apa. Kalau cuma 300 aurum itu kurang gitu. Dan akhirnya kan kesel. Lalu petugas saja ngelihat ekspresinya, dia bilang, aku tahu kamu memiliki banyak hal yang ingin kamu katakan. Tetapi bahkan untuk Hunter peringkat 1 yang tidak diketahui tanpa pencapaian masa lalu, ini sudah aturannya. Dan ini komisi pertama yang akan didapatkan, yaitu 300 aurum. Dan ini barangmu itu barang tidak dikenal, jadi akan dilakukan pemeriksaan dulu. Bahkan yang kamu bawa itu mungkin sampah. Jadi setelah inspeksi ini, kalau misalnya harganya tinggi, sisanya ya, kalau misalnya harganya tinggi, ya uang yang kurang itu akan kami berikan padamu. Tapi kalau nilainya itu kurang dari 300 aurum, kami akan minta uang kami itu kembali gitu. Lalu ya chapter 4 selesai. Kita masuk ke chapter 5. Jadi si Akira sama Alpha itu keluar gitu dari kantor Hunter. Dan Alpha menghibur Akira dan bilang, jangan khawatir, kamu akan menerima sisanya nanti. Lalu mereka itu ingin mencari tempat untuk istirahat. Tetapi Alpha bilang, Akira hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Nah, kemudian Akira itu dipalak gitu ceritanya sama 5 orang anak yang dipimpin oleh Darbe namanya. Mereka bilang, keluarkan uangmu. Nah, Akira bilang dia nggak punya uang. Kalau pengen ngerampok, cari orang yang kelihatan punya uang. Tapi Darbe bilang, jangan bohong, aku baru melihatmu keluar dari exchanger center. Maksudnya pertukaran barang-barang yang dari runtuhan itu dihargai dan dapat uang. Yang berarti kamu itu sudah dapat uang gitu. Karena si Darbe dan gengnya ini, mereka itu selalu bersiaga di exchanger center. Jadi mereka berpikir daripada aku keliaran gak jelas di reruntuhan mencari relik gitu, dan itu juga ada resiko nyawaku melayang, lebih aman kalau aku ngerampok orang-orang yang kembali dari reruntuhan untuk menukar barangnya, terutama apabila dia itu pemula. Jadi ya aku palak aja orang itu, kasarannya gitu. Akhirnya bilang,
dengar, aku emang dapat uang tapi nggak lebih dari 300 aurum. Dan aku tidak berbohong kepadamu. Mereka tidak memberiku lebih dari 300 aurum, dan itu emang aturannya. Darby kan jengkel, dan dia bilang, aduh kok gini ya. Dan dia bilang, ya sudah gak apa-apa, keluarkan uangmu, sambil mengarahkan pistolnya. Si Akira bilang lagi, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa jika mencoba mengambilnya. Ini itu hanya 300 aurum. Dan kamu tahu kalau kamu pengen ngambil ini, aku pasti akan melawan gitu. Dan Darby itu makin jengkel. Sudah, serahkan saja uangmu, kalau tidak kau akan mati. Nah, si Akira mikir lagi kan dari situ. 300 aurum itu bukan jumlah yang layak untuk mempertaruhkan nyawanya. Tapi itu adalah uang yang dia dapatkan pertama kali menjadi hunter. Nah, tiba-tiba Alpha itu tiba-tiba ngomong dan nanya, Akira, aku bisa mendengarmu sekecil apapun suaramu. Aku akan memberimu dukunganku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Berikan uangnya kepada mereka, melarikan diri, atau membunuh mereka semua? Nah, si Akira mikir lagi kan, kalau misalnya uangnya aku kasih, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Soalnya kalau misalnya nggak aku kasih kan nyawaku juga dalam bahaya gitu. Tetapi kalau misalnya aku kasih, lain kali aku harus ngasih lagi uang kepada mereka. Kejadian ini pasti terulang lagi. Dan kalau misalnya aku lari, ya sampai kapan aku lari gitu. Jadi dia mikir lagi berdasarkan faktor-faktor tadi. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh mereka. Dan dia bilang ke Alpha, aku akan membunuh mereka. Nah, Alpha itu responnya tersenyum gitu, dan dia bilang diterima. Atas instruksi Alpha ya, si Akira itu berhasil lolos dari geng tadi. Si Darby itu jengkel gitu, pemimpin mereka jengkel, dan dia bilang anak itu pasti akan kubunuh dan kurampok. Tapi teman-temannya Darby itu bilang gimana ya, cukup, tidak ada yang bisa kita dapatkan dari merampok anak itu. Kita ini gimana ya, kita tunggu aja lah dia kembali ke Exchanger Center lagi saat dia dapat uang lagi. Tapi tengah-tengah pembicaraan mereka itu, kelompok mereka tadi, Akira itu tiba-tiba keluar, melompat, dan mengarahkan pistolnya ke arah mereka dan menembak mereka gitulah istilahnya. Darby itu bisa menghindar, tapi teman-temannya kena. Jadi 2 dari mereka itu udah kena. Lalu Akira itu langsung lari lagi. Darby dan gengnya itu ngejar lagi si Akira. Tapi karena Alpha itu yang ngasih instruksi, ya si Darby itu nggak bisa ngejar dia. Lalu karena instruksi Alpha tadi, si Akira bisa nembak lagi 1 orang lagi. Lalu Alpha bilang, itu sudah 3, tinggal 2 lagi. Kembalilah sembunyi sekarang dan ambil obatmu yang tidak kamu jual, dan makan itu sekitar 10 pil. Akhirnya kan bingung dia, aku nggak luka gitu, ngapain aku minum? Dia juga mikir lagi, ini obat dari reruntuhan dunia lama, berarti ini pasti obat yang sangat hebat. Kan agak sia-sia gitu kalau misalnya aku minum sekarang. Tapi akhirnya juga ragu. Dan karena Alpha yang ngasih instruksi, dia akhirnya ya sudah deh, aku minum aja. Lalu kan itu kondisinya si Akira itu masih ngikuti instruksinya Alpha. Akira sembunyi, dan Darby itu nyari-nyari dia. Tapi Darby itu kondisinya juga panik gitu, karena teman-temannya udah ada yang kena, 3 orang lagi. Dan akhirnya Darby itu gimana ya, dia itu panik. Dia ngira Akira itu gak di sini gitu, jauh dia di gang. Dia akhirnya lari. Pas lari, dia itu sempat agak kesandung gitu, kayak jatuh gitu. Nah, tahu-tahu Akira itu di sampingnya gitu. Jadi sama-sama terkejut keduanya. Mereka kaget. Loh, tiba-tiba mereka kaget.
kayak ketemu gitulah, gak terduga lah istilahnya. Dan akhirnya mereka sama-sama nodongin pistol dan nembak. Pas sampai nembak itu mereka berdua sama-sama terluka di lengan. Tapi ya mereka juga sambil nyadar gitu loh, tembakan tadi itu tidak membunuhnya dan dia itu masih bisa berdiri. Dan akhirnya mereka cepat-cepat, si Darby terutama, dia mengarahkan lagi pistolnya, tetapi tahu-tahu senjatanya Akira itu sudah di depannya dan door gitu loh. Akhirnya Darby mati. Lalu Alpha bilang, Akira, kamu harus merawat lukamu. Nah, Akira jawab, Alpha, entah kenapa aku tidak merasakan banyak kesakitan. Alpha bilang, itulah efek obat menghilang rasa sakit, obat yang kau minum sebelumnya, tapi itu tidak menyembuhkan lukamu. Nah, Alpha bilang lagi, ambil dan telan 10 pil dari obat yang sama, kemudian ambil 10 lagi dan buka dan taburkan ke lukamu, dan balut lukamu itu dengan selotip penyembuh. Nah, setelah dari itu mereka itu langsung pergi dari sana dan mencari penginapan untuk beristirahat. Oke, chapter 5 ini sudah selesai. Ya, kalau kesan dari sini ya si Akira itu sudah upgrade lah ya. Dia dapat obat-obatan. Dia juga punya tas dari Reruntuhan Dunia Lama, jadi tasnya itu khusus lah. Dia bisa banyak nampung banyak hal dan juga kuat. Dia juga dapat pisau, tapi pisaunya belum diperlihatkan kemampuannya. Dan si Akira itu juga nyadar obat ini itu sangat hebat. Kalau misalnya aku jual, sepertinya aku bakal dapat uang yang banyak. Tetapi kalau misalnya aku jual, aku nggak punya penyembuhan gitu. Dan mungkin aku bisa mati kalau misalnya kondisi tadi itu terjadi. Akhirnya dia tetap nyimpan obat tadi. Sekian dari chapter 5.